A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Baiji Channel. Baik lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Jangan lupa kita berdoa lur, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, malapetaka, dan juga diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik lur, tentang beliau, siapa lagi kalau bukan Satrio Piningit, yang insya Allah pemimpin akhir zaman lur. Karena ini nanti insya Allah sebelum kan goro-goro sudah terjadi ya toh, goro-goro itu sudah terjadi, goro-goro terbesar di dunia ya kan, semua negara pun tahu semua itu ya, goro-goro terbesar yaitu perang di Palestina sana. Dan yang ini insya Allah yang saya rasakan, beda pendapat kan ham yang lurah seperti itu kan, ini kan cuma sharing kan seperti itu, ambil baiknya buang buruknya seperti itu. Insya Allah sebelum beliau muncul ini loh, sesudah insya Allah yang saya rasakan sesudah pemilihan presiden. Nah setelah itu akan apa ya, ini nggak ada hubungannya dengan pemilihan presiden, tapi sebelum beliau muncul nah kan itu akan terjadi insya Allah sesuatu terjadi, itu kegelapan. Entah apa ini loh, kegelapan itu macam apa atau kegelapan itu seperti apa, insya Allah seperti itu loh. Karena apa ya, ini rasanya ini Nusantara itu dirundung, bukan dirundung sih, diselimuti kegelapan seperti itu. Ini sebelum munculnya beliau gelap loh, Nusantara itu gelap seperti itu. Ini nggak terjadi di negara lain, ini yang terjadi di Nusantara saja loh. Di Nusantara saja. Ya maaf yang belum subscribe, monggo subscribe-nya lur, terima kasih. Nusantara ini akan diselimuti oleh kegelapan dari ujung timur sampai ujung barat, selatan maupun utara, tak terkecuali lur. Ini seluruh Nusantara akan diselimuti oleh kegelapan seperti itu. Entah apa, mungkin teman-teman ada yang tahu kegelapan itu seperti apa, monggo komen di kolom komentar lur ya kan. Mungkin ada pendapat lain atau firasat atau bagaimana ya kan, monggo kita sharing di sini. Nggak ada yang nggak ada yang pandai atau yang pintar atau seperti itu. Kita semua sama, kita semua ini belajar ya kan. Kita ini belajar, terutama saya banyak belajar sekali gitu dalam kehidupan ini. Entah apa ini seperti ditutupi oleh kegelapan hampir merata di seluruh Nusantara. Tapi kegelapannya itu hanya insya Allah hanya sampai gelapnya itu. Waduh, pertama saya lihat itu yang saya rasakan lur, kegelapan itu mulai dari atas ke bawah ya toh, mulai dari kepala, saya kira sampai kepala, ternyata berjalan turun ke pundak, ke bagian perut, kaki, wawis, dari atas hingga ke bawah dasar tanah lur. Entah apa ini, seperti kegelapan, seperti awan hitam seperti itu. Apakah ini terjadi bencana ataukah huru hara lagi? Allahu alam, tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan itu terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan itu salah dan salah itu loh, mungkin salah atau bagaimana, tapi yang saya rasakan seperti itu sekarang ya kan. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat yang sama, monggo kita belajar, kita sharing di sini. Nah, kita sama-sama belajar. Kan kebenaran kan hanya milik Allah, kan seperti itu. Saya hanya mengingatkan, bukan mengingatkan sih,
Apa yang saya rasakan itu saya ungkapkan di channel YouTube ini, YouTube saya ini seperti itu. Gitu loh. Agar kita semua menjadi tambahan ilmu lah, tambahan ilmu pengetahuan seperti itu lur. Oke, lanjut lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Pemandangan jalan raya saja, pemandangan apa lagi? Oke lur, lanjut. Ini sebelum terjadinya kegelapan menyelupi Nusantara itu, sebelum munculnya Sandro Beningit, mungkin insya Allah. Nah ini jika beliau muncul, mungkin mungkin akan menjadi terang benderang kembali. Itu lur, berarti ini mungkin Nusantara ini dilanda kekacauan, Allahu a'lam. Soalnya yang saya rasakan setelah kegelapan, ya kan, terus beliau muncul, beliau ini yang akan menerangi. Kegelapan itu akan sirna dari muka bumi Nusantara. Wallahu a'lam. Mungkin itu, ini yang saya rasakan. Hanya beliaulah yang bisa membuang atau mengusir kegelapan Nusantara itu. Seperti awan, seperti itu. Yang saya rasakan itu. Awan mendung menyelimuti seluruh Nusantara, hitam loh. Dikatakan pekat ya juga tidak ya juga agak pekat gitu loh. Kita lihat saja nanti, entah apa yang akan terjadi nanti itu. Entah saya ini mungkin akan terjadinya Allah alam, firasat. Nah kan namanya firasat, belum tentu benar, belum tentu tepat, atau anggap saja banyak salahnya. Ini terjadi insya Allah antara bulan 3 atau 4, Allah alam. Mungkin juga salah, ya toh. Anggap saja 90% salah. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi jika itu terjadi, Allah alam. Mungkin itulah suatu takdir lah, ya toh. Karena yang sanggup memerangi, bukan memerangi, menerangi. Yang sanggup menerangi Nusantara beliau ini. Setelah beliau muncul, ya toh, keluar, nah itu kegelapan di Nusantara itu akan sirna, akan terang kembali, seperti itu. Itu loh yang saya rasakan. Kita berdoa saja, loh. Mudah-mudahan semua ini nggak terjadi, ya kan. Mudah-mudahan ini hanya sekedar Allah alam lah. Saya nggak bisa mengatakan, nggak berani soalnya. Ya, hanya itu loh. Saya bukan bermaksud menakuti atau bagaimana. Kita kan sharing, saling mengingatkan, atau kita di sini itu. Oh iya, jangan lupa jaga ya persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara saudara-saudaraku yang berkomentar di kolom komentar, dan juga semuanya salam persaudaraan di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan orang Nusantara ada di luar negeri. Semuanya Allahu a'lam. Santai-santai dulu ya, agak mendung sejak siang tadi sekitar jam 2 hingga jam sekarang. Oke, lanjut Lur, tentang beliau Nusantara yang dirundung kegelapan itu. Mudah-mudahan ya, itu antara, kalau tidak salah yang saya rasakan itu terlihat di bulan 3 sampai bulan 4. Malam-malam juga Lur tepatnya. Tapi yang saya rasakan, saya lebih kuat rasa itu adalah kegelapan itu tadi. Rasa kegelapan. Bagaimana lagi? Yang namanya juga harus demikian, ya kan. Sebagai manusia kita ya juga harus berpasrah diri kepada Allah, kan ya. Semua yang terjadi adalah suratan takdirnya. Bagaimana kita menyikapi suatu bencana, suatu masalah, ya kan.
Oke lur, santai-santai dulu. Sebenarnya nggak capek lur, pulang kerja terus bikin konten ini ya ya lumayan lah. Ya harus tenang aja, harus santai biar nggak terasa. Ya biar nggak terasa pegelnya, biar nggak terasa capeknya. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan. Kita berdoa saja semuanya ya, agar semua itu tidak terjadi. Tapi jika itu memang terjadi, harus terjadi, memang terjadi ya terjadilah, ya kan. Kita ya sebagai manusia hanya berusaha bagaimana kita apa ya, harus kuat lur, kuat menghadapi semuanya, karena ini adalah akhir zaman terakhir kita ini umat akhir zaman lur. Apa yang disampaikan Rasulullah, inilah umat akhir zaman, umat terakhir. Umat terakhir lur, umat akhir zaman, yang mana semuanya sekarang memang hidup ini sekarang dianggap sulit ya juga sulit, dianggap gampang ya juga mudah. Ya tergantung orang-orang lah, orang-orang yang menyikapinya atau yang menjalannya seperti itu. Oke lur, cukup sampai di sini dulu. Kita sambung kembali nanti, ya toh, sambung kembali nanti mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.